Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru kita semuanya. Ketemu lagi di FB Talk edisi September tanggal 18 2022 ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kali ini topik kita adalah strategi membuat asesmen diagnostik. Seperti yang kita tahu, asesmen diagnostik adalah salah satu komponen baru di kurikulum Merdeka. Dan baru-baru ini banyak sudah BIMTEK yang diberikan oleh kementerian kepada Bapak Ibu Guru semuanya, karena asesmen ini dianggap sangat penting untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik kita. Asesmen diagnostik ini adalah penilaian yang biasanya selain untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik, tapi juga merupakan asesmen yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Jadi hasil asesmen diagnostik ini nanti dapat digunakan sebagai dasar oleh Bapak Ibu Guru kita semuanya untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat di kelas dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Jadi asesmen diagnostik ini pasti akan membantu Bapak Ibu Guru semuanya untuk memberikan yang terbaik di kelas untuk peserta didik supaya tepat guna ya, tidak membuang-buang waktu dan kita merencanakan pembelajaran atau menyusun modul ajar dan sebagainya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, untuk kali ini kejarcita.id mengundang seorang narasumber dari SMP Negeri 1 Krian. Beliau adalah Ibu Afifah Miftah Rahmawati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Krian dan merupakan tim penyusun USBN Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019, juga tim penyusun soal PAS Kabupaten Sidoarjo 2019. Pendidikannya beliau ini adalah seorang lulusan sarjana pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Surabaya. Nah, karena beliau sudah berpengalaman di bidang asesmen, jangan sungkan untuk bertanya-tanya dan berdiskusi dengan beliau ini, karena nanti pasti akan ada giveaway untuk penanya terkreatif dan terbaik di edisi kali ini. Jadi untuk Bapak Ibu Guru Cita menangkan 2 giveaway dari Kejar Cita berupa pulsa senilai 25.000 untuk penanya terkreatif dan terbaik. Nanti kalau mau tanya bisa langsung di kolom komentar di Facebook ya di bawah ini. Silakan nanti bisa dituliskan pertanyaannya, kira-kira kita bisa diskusi juga nantinya dengan Ibu Afifah. Baik, kita panggil sama-sama Ibu Afifah. Assalamualaikum Ibu Afifah. Waalaikumsalam, iya Mbak Ima. Duh, segar sekali, semangat sekali pagi ini ya, meskipun minggu-minggu masih semangat untuk berbagi ilmu. Kegiatannya apa aja nih, Bu Afifah? Sehari-hari ya mengajar saja di SMP Negeri 1 Krian. Hanya itu saja untuk saat ini. Oke, nah kalau untuk Dan fokus keluarga. fokus keluarga juga, mengajarnya setiap hari juga ya Bu ya? Betul. Nah, kesulitannya apa nih dalam SMP Negeri 1 Krian pasti sudah menerapkan kurikulum Merdeka nih? Sudah Untuk saat menahan diri ya? ini, betul banget. Untuk saat ini sebenarnya berbeda sekali ya dari zaman kita dulu. Karena zaman kita dulu itu setiap masuk di setiap sekolah, negeri maupun swasta, pasti ada yang namanya asesmen atau tes. Nah, Ya, untuk saat ini berbeda sekali karena kita ditantang dengan zonasi, yang ya. dimana saat zonasi tersebut, kualitas dari peserta didik itu bervarian. Variasinya sangat luar biasa banyak. Betul, betul, betul. Iya ya, kalau zaman kita dulu itu masuk sekolah ditentukan oleh nilai, sekarang sekolah kita ditentukan oleh zona. Gitu ya.
Betul sekali. Menarik, menarik. Jadi untuk itu mungkin ya tujuan dari asesmen diagnostik ini ya. Betul. Baik, apakah Ibu Afifah siap untuk memulai sharing-sharing ini dengan kita? Sangat siap. Oke, silakan Ibu Afifah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Bapak Ibu Guru Cita yang luar biasa di pagi hari ini. Di hari Minggu, di hari libur, kita semua masih semangat untuk berdiskusi bersama. Yang tentunya di sini saya akan menyampaikan terkait dengan asesmen pembelajaran di awal pembelajaran. Dan saya ketahui pasti semuanya Bapak Ibu yang telah bergabung di sini pasti sudah paham betul terkait dengan asesmen awal pembelajaran. Jadi di sini saya hanya untuk sharing saja, diskusi dengan Bapak Ibu guru Cita yang hebat. Dan sebelum saya memulai, di sini saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Ima dan saya akan memperkenalkan kembali diri saya. Nama saya Afifah Miftah Rahmawati. Salam kenal untuk Bapak Ibu guru Cita semua yang sudah bergabung. Dan mungkin di sini saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu guru Cita yang bergabung. Bisa menuliskan di kolom komentar nama dan juga tempat instansi Bapak Ibu bekerja. Oke, Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu Guru Cita memperkenalkan diri, di sini saya akan sambil memulai materi tentang asesmen awal pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk pada inti dari diskusi kita hari ini tentang asesmen awal pembelajaran, kita ketahui dulu apa itu asesmen pembelajaran secara umum ya Bapak Ibu Guru Cita. Jadi asesmen pembelajaran itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting sekali dalam pembelajaran. Maka dari itu kita tidak boleh sampai tertinggal dengan asesmen pembelajaran. Karena tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui tingkat kemampuan peserta didik kita. Karena saat ini kita juga mengetahui bahwa variasi dari kemampuan peserta didik kita di sekolah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi dalam asesmen ini juga upaya kita untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari siswa kita, kondisi kelas maupun mata pelajaran yang dibandingkan dengan tujuan, kriteria, dan capaian pembelajaran tertentu, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu di Guru Cita ini bisa juga sharing-sharing sambil saya menyampaikan informasi, sambil menuliskan di kolom komentar bagaimana sih kondisi dari sekolah Bapak Ibu. Siswa-siswa yang Bapak Ibu hadapi saat ini apakah bervariasi juga seperti di sekolah saya atau mungkin di sana variasinya hanya sedikit sehingga Bapak Ibu bisa melakukan asesmen dan juga pembelajaran yang tidak begitu bervariasi. Bisa di kolom komentar Bapak Ibu semua guru Cita yang sudah bergabung pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu Guru Cita, di asesmen kurikulum merdeka saat ini kita sudah mulai menjalankan kurikulum merdeka. Jadi di asesmen kurikulum merdeka ini terdapat 3 asesmen Bapak Ibu. Yang pertama yaitu asesmen awal pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi ini, kemudian asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Sebelum kita masuk lebih dalam terhadap asesmen awal pembelajaran, di sini saya akan mengasumsikan Bapak Ibu, ketika kita ingin menuju suatu kota, misalkan di sini saya tujukan di Surabaya Bapak Ibu. Nah, Surabaya ini, kita menuju ke Surabaya itu memakai alat transportasi yang bervariasi. Tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari jarak di mana kita pertama kali titik kita awal, kemudian yang ketiga dari mungkin secara uang kita untuk ongkos menuju ke Surabaya, jadi bervariasi Bapak Ibu. Meskipun tujuan yang kita tuju ini sama, yaitu di kota Surabaya, tapi bukan berarti alat transportasi yang kita lakukan juga sama Bapak Ibu. Tergantung dari kemampuan, kelemahan, dan kekurangan kita. Jadi ada yang menuju ke Surabaya menggunakan pesawat, kemudian ada yang menggunakan mobil, kemudian ada yang menggunakan motor, becak, ataupun jalan kaki.
Jadi tergantung dari kemampuan dan titik awal kita, Bapak Ibu. Nah, ini ibaratkan seperti anak-anak kita saat ini, Bapak Ibu, siswa kita saat ini. Jadi, untuk menuju suatu tujuan pembelajaran, itu tidak harus menggunakan alat transportasi yang sama atau tidak harus menggunakan metode pembelajaran yang sama kepada peserta didik kita. Jadi, kita tidak memaksakan semua peserta didik untuk berjalan kaki, tidak memaksakan peserta didik untuk menggunakan pesawat. Jadi, kalau misalkan kita menyuruh peserta didik kita untuk berjalan kaki semuanya, Bapak Ibu, menggunakan metode pembelajaran yang sama, kemudian perlakuan kita kepada semua kelas, setiap siswa di kelas itu sama, menyuruh siswa untuk berjalan kaki menuju kota Surabaya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dengan siswa yang nasibnya tinggal di luar pulau bahkan. Mungkin peserta didik tersebut tidak akan pernah sampai kepada tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Sehingga dengan asesmen awal pembelajaran ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita lakukan supaya kita bisa menganalisis, mengetahui peserta didik kita. Apakah peserta didik kita itu memiliki kemampuan yang tingkatnya sama atau bervariasi? Sehingga untuk menuju ke suatu tujuan pembelajaran, kita bisa melakukan metode yang tepat untuk peserta didik yang akan kita ajar di tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Misalkan Bapak Ibu di sini, ada peserta didik yang lokasinya dekat dengan Surabaya atau pemahamannya sudah cukup baik dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Maka kita akan memberikan metode yang mungkin hanya sekedar metode yang tingkat lebih tinggi karena mereka lebih paham. Kemudian tingkat berikutnya yang mereka belum seberapa paham dengan materi yang kita tentukan, maka kita harus memberikan stimulus-stimulus tambahan supaya mereka bisa mendapatkan atau mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan, Bapak Ibu. Jadi dari gambar yang sudah saya tayangkan ini bisa kita simpulkan bahwa metode pembelajaran yang kita lakukan itu tidak selamanya efektif kalau kita memberikan secara sama atau merata. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga kemampuan peserta didik kita. Berikutnya, kita masuk pada asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kompetensi atau kondisi siswa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu guru cita, mungkin Bapak Ibu guru cita juga sudah menerapkan asesmen awal karena kita sudah mulai berjalan beberapa bulan dalam pembelajaran di semester ini, sehingga Bapak Ibu guru kita pasti sudah melakukan asesmen awal di awal pembelajaran kita pada saat pertama kali kita masuk di awal pembelajaran, sehingga yang kita lakukan yang pertama pasti kita harus punya tujuan ya Bapak Ibu untuk melakukan asesmen awal ini. Nah, asesmen awal ini secara umum itu memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk memetakan kemampuan siswa-siswa kita di kelas Bapak Ibu. Supaya apa? Kalau kita untuk memetakan siswa yang paham, kurang paham dan tidak paham, maka kita tahu dosis-dosis mana yang akan kita berikan. Seperti ada yang misalkan kalau kita ibaratkan sebagai sakit yang batuk, terus ada batuk berdahak dan juga batuk beserta demam. Kalau kita memberikan obat yang sama, maka mereka semua tidak akan bisa sembuh dalam waktu yang bersamaan. Dan satunya sembuh, satunya masih sakit, sehingga dosis yang kita berikan harus sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, atau tidak paham dalam pelajaran yang kita ajarkan atau tujuan pelajaran yang kita tetapkan Bapak Ibu. Nah, dari asesmen yang kita lakukan, pasti akan kita analisis, kemudian identifikasi siswa mana yang lebih paham, setengah paham, dan juga tidak paham. Kalau sudah dikondisikan menjadi 3 kelompok tersebut, maka kita bisa mulai melakukan pembelajaran secara berbeda. Jadi kita diferensiasikan mana yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut dan juga mana yang pemahaman sudah cukup kita lanjutkan ke mata pelajaran tersebut. Nah, dalam asesmen awal pembelajaran ini, Bapak Ibu, itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu kognitif dan juga non-kognitif. Jadi kognitif dan non-kognitif itu memiliki tujuan yang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama untuk yang non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dari anak, kemudian juga kondisi emosional dari peserta didik kita sebelum memulai pembelajaran.
Jadi setiap psikologis anak itu pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Emosi dari peserta didik juga berbeda-beda. Latar belakang dari keluarganya pun juga berbeda-beda. Sehingga kita membutuhkan asesmen berupa non-kognitif untuk mengetahui emosional anak dan juga psikologis anak itu sendiri. Dan biasanya untuk non-kognitif ini dilakukan di awal pembelajaran dengan mengisi Google Form mungkin, atau mungkin dikoordinir oleh wali kelas, sehingga hasilnya nanti bisa disampaikan di guru mata pelajaran masing-masing yang ada di sekolah. Kemudian selain juga Google Form, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu, untuk pengambilan data dari asesmen diagnostik atau analisis awal pembelajaran di kognitif, nanti kita akan bisa ketahui mungkin dari menggambar, kemudian menempelkan emosi-emosi peserta didik, atau mungkin dengan berdiskusi secara langsung dengan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jenis asesmen awal pembelajaran yang kedua adalah asesmen yang kognitif. Jadi kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik pada topik pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan, dapat memuat satu atau lebih dari topik satu pembelajaran yang dilakukan oleh guru mapel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas tersebut, dilakukanlah analisis atau asesmen awal pembelajaran secara kognitif dengan materi yang sudah Bapak Ibu tentukan atau tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah tentukan. Kemudian Bapak Ibu dalam melakukan asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu Guru Cita, mungkin Bapak Ibu Guru Cita memiliki banyak sekali varian bagaimana cara melakukan asesmen awal pembelajaran yang kreatif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru Cita bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Guru Cita dalam melakukan asesmen awal, bagaimana kondisi siswa saat melakukan asesmen atau antusias peserta didik, dan lain sebagainya. Bisa dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, di sini sambil saya lanjutkan pada langkah-langkah asesmen awal pembelajaran. Untuk asesmen non-kognitif dan juga kognitif itu memiliki 3 tahapan Bapak Ibu atau 3 langkah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan asesmen awal pembelajaran itu tidak hanya kita lakukan, kita laksanakan, kemudian kita dapat data, setelah itu selesai sudah, bukan. Tetapi kita juga harus melakukan tindak lanjut. Dari data yang sudah kita dapat, nanti kita tindak lanjutnya seperti apa nih Bapak Ibu? Memberikan dosis yang tepat seperti apa ini untuk peserta didik kita? Seperti itu. Nah, untuk asesmen kognitif, di sini ada saya jabarkan terkait dengan persiapan, pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Mulai dari yang persiapan dulu Bapak Ibu Guru Cita. Yang pertama adalah menyusun jadwal pelaksanaan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih Bapak Ibu Guru Cita, kapan kita memulai dari asesmen non-kognitif kita. Sehingga nanti tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Tidak sampai molor, atau mungkin kita hanya terfokus pada asesmen awal saja. Jadi kita bisa menyusun jadwal pelaksanaannya terlebih dahulu Bapak Ibu Guru Cita. Kemudian yang kedua, tahap persiapan lagi, yaitu menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi dan juga pertanyaan panduan. Nah, ini juga bisa menyesuaikan dengan Bapak Ibu Guru Cita lainnya. Sekaligus saya menyampaikan tentang contoh dari asesmen nanti. Implementasinya adalah kalau misalkan Bapak Ibu memberikan asesmen berupa kertas saja, itu juga diperbolehkan loh Bapak Ibu. Jadi tidak harus mengikuti dengan gambar atau mewakili emosi. Tergantung dari kebutuhan atau alat bantu yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat daftar pertanyaan kunci mengenai kondisi keluarga, cara belajar, dan juga minatnya. Jadi yang kita ketahui bahwa asesmen non-kognitif ini mencangkup tentang di luar mata pelajaran Bapak Ibu, di luar dari kemampuan mereka dalam belajar, yaitu dari psikolog tadi, psikologis anak, kemudian kondisi keluarga siswa, cara belajarnya bagaimana sih, dan juga minat dan bakatnya mereka. Kemudian berikutnya kita berlanjut pada pelaksanaannya Bapak Ibu Guru Cita. Yang pertama, yaitu bisa dilakukan dengan cara bercerita.
Bercerita bisa melalui kita sendiri tetap empat mata. Mereka bercerita tentang kondisi keluarga, kemudian cara belajar yang nyaman untuk mereka, minat bakat yang mereka inginkan itu seperti apa. Itu pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung, secara bercerita pada Bapak Ibu yang berada di kelas maupun bisa diwakilkan dengan wali kelas karena ini non kognitif. Kemudian yang kedua, dari menulis Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu berikan kertas, kemudian mungkin Bapak Ibu berikan emoji-emoji, mereka menempelkan, kemudian menuliskan suasana hati mereka saat ini, emosi mereka, kemudian kondisi keluarga seperti apa yang mereka jalani, kemudian cara belajar apa yang mereka inginkan, mungkin dengan mendengarkan musik, dengan cara yang menyenangkan, dengan praktik, dan lain-lain. Jadi mereka menuliskan semua pengalaman-pengalaman mereka, isi hati, dan juga cara belajar dan minat bakat yang mereka punya. Kemudian yang ketiga, dengan cara menggambar. Bisa dilakukan pelaksanaan ini dengan menggambar juga Bapak Ibu. Mungkin menggambar kondisi keluarga saat ini, minat bakatnya ingin, mungkin cara belajarnya kinestetik, jadi harus dengan gerakan-gerakan, jadi mereka menggambarkan situasi hati, kondisi, cara belajar, dan minatnya. Kemudian setelah kita melakukan persiapan, pelaksanaan, maka berikutnya adalah tindak lanjut Bapak Ibu Guru Cita. Yang pertama, tindak lanjutnya adalah mengidentifikasi dari data-data yang sudah kita dapat, kita mengidentifikasi siswa tersebut apabila memiliki ekspresi emosi yang negatif, maka perlu kita ajak diskusi Bapak Ibu. Kita ajak diskusi empat mata, apakah kondisi keluarga yang saat ini bisa mempengaruhi emosinya atau tidak, mengganggu pembelajarannya atau tidak. Kemudian yang kedua, mengomunikasikan kepada siswa serta wali kelas yang mengajar saat itu, wali kelas di kelas tersebut, bila diperlukan Bapak Ibu. Jika tindak lanjut yang pertama, kita mengidentifikasi ternyata belum cukup, maka kita bisa komunikasikan dengan wali kelasnya. Kemudian yang tahap berikutnya yaitu melakukan atau mengulangi lagi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran atau semester per semester. Jadi tergantung dari kebutuhannya Bapak Ibu. Apabila Ibu rasa, Bapak Ibu Guru Cita rasa bahwa dengan awal semester saja sudah cukup, maka dilakukan awal semester saja. Tapi apabila di setiap tujuan pembelajaran Bapak Ibu ingin melakukan asesmen kognitif juga diperbolehkan, tergantung dari kondisi maupun kebutuhan dari Bapak Ibu Guru Cita. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen yang kognitif Bapak Ibu. Untuk tahapannya sama, yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Nah, untuk yang persiapan sama halnya dengan asesmen non-kognitif, yang pertama adalah menyusun jadwal pelaksanaannya. Jadi kita menyusun jadwal pelaksanaan yang tepat seperti apa, kemudian mengidentifikasi kompetensi atau materi pada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Menyusun pertanyaan sederhana. Jadi Bapak Ibu ingin menyusun pertanyaan sederhana berupa 10 soal pilihan ganda atau mungkin ditambahkan dengan uraian berisi alasan mengapa memilih jawaban A, B, dan seterusnya. Itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi tergantung dari kreativitas maupun kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri, tergantung dari kondisi siswanya tentunya. Kemudian untuk persiapan ini kita lakukan sesuai dengan TP atau tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk sama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dilaksanakan secara tes tulis pada semua siswa di kelas. Jadi semua siswa di kelas harus melakukan asesmen kognitif ini dengan melaksanakan tes tulis dan kita harus mengawasi betul-betul Bapak Ibu karena tujuannya kita adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi harus kita awasi betul-betul supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian mengawasi dengan baik proses pelaksanaan tes. Nah, untuk pelaksanaannya ini Bapak Ibu bisa dilakukan seperti penilaian harian. Jadi di kelas kita berikan lembar soal, kemudian mereka menjawab pertanyaan dari lembar soal tersebut. Kemudian yang tindak lanjut Bapak Ibu, setelah kita melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, kita mendapatkan data dari hasil tes tulis peserta didik kita tindak lanjuti dengan cara yang pertama melakukan pengolahan. Karena kita sudah mendapatkan data, kita olah hasil asesmen itu.
Kemudian setelah kita olah pasti akan muncul skornya berapa saja dari siswa-siswa kita, pasti bervariasi, ada yang nilainya kurang, ada yang nilainya bagus, baik. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi, dari hasil asesmen tadi, kita petakan Bapak Ibu Guru Cita. Jadi kita petakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu yang paham utuh. Yang kedua adalah paham sebagian, dan yang terakhir adalah tidak paham atau belum paham. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk mengulangi pelaksanaan asesmen kognitif ini di setiap TP bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan pada TP kita 3 TP sekaligus, bisa kita lakukan asesmen kognitif ini apabila ketiga TP ini saling menghubungkan satu sama lain. Jadi sama, intinya sama, bisa dilakukan setiap TP juga. Apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ingin mengetahui setiap TP-TP ini apakah siswa memahami TP pertama, TP kedua, dan ketiga. Pasti berbeda-beda Bapak Ibu hasilnya. Nah, kemudian dari tindak lanjut ini nanti kita breakdown menjadi pembelajaran yang diferensiasi atau berbeda. Jadi kita kondisikan. Misalkan untuk contoh implementasinya Bapak Ibu. Di sini saya sudah mendapatkan misalkan hasil yang non-kognitif. Kita kembali lagi yang di hasil kognitif. Minat bakat sudah kita dapatkan, emosi siswa kita sudah dapatkan, cara belajar siswa dan juga kondisi keluarga sudah kita dapatkan. Maka kita bisa lakukan pembelajaran sesuai dengan hasil yang kita dapat dari asesmen kognitif. Begitu juga dengan yang kognitif Bapak Ibu, kita petakan. Kemudian misalkan di sini saya ambil contoh dari pembelajaran IPS saja. Ada salah satu materi, misalkan saya mengambil materi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tersebut itu ada materi bentuk-bentuk dari interaksi sosial, di mana interaksi sosial tersebut mencakup 3 bentuk. Yang pertama, interaksi antar individu, antar kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah mereka sudah paham betul dengan tujuan pembelajaran kita? Dengan cara asesmen awal yang akan kita lakukan. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu sudah ada tindak lanjut dari kita dengan memetakan siswa menjadi 3 kelompok, maka 3 kelompok tersebut kita lakukan dengan pengelolaan yang sangat berbeda. Kita berikan dosis yang berbeda-beda. Misalkan yang pertama, dari kelompok yang paham utuh, kita berikan tugas dengan cara misalkan menganalisis atau mengobservasi secara langsung lingkungan sekolah. Jadi mereka mencoba untuk mencari mana sih interaksi dari lingkungan sekolah mereka keluar kelas, kemudian mengobservasi entah itu di lapangan, entah itu di perpustakaan, kantin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang paham sebagian, kita turunkan sedikit untuk levelnya Bapak Ibu. Jadi tidak kita samakan dengan harus mengobservasi, yaitu bisa digunakan dengan pembelajaran di dalam kelas, dengan memberikan video, kemudian video tersebut dianalisis. Jadi tingkat kesulitannya berbeda Bapak Ibu dari tindak lanjut yang kita lakukan setelah pemetaan siswa menjadi 3 kelompok tadi. Kemudian yang terakhir mungkin yang belum paham kita berikan level yang lebih mudah lagi, yaitu dengan cara menganalisis sebuah foto. Jadi tingkat kesulitan mereka berbeda-beda dari tindak lanjut tersebut. Jadi kita tidak hanya melakukan asesmen saja, tapi kita benar-benar melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil asesmen yang kita dapatkan. Gitu Bapak Ibu Guru Cita. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal materi ini. Sisanya mungkin kita bisa berdiskusi, Mbak Ima. Ya, baik Ibu Afifah, terima kasih. Ini menarik sekali materinya. Memang banyak sekali ternyata manfaat dari asesmen diagnostik atau sekarang namanya asesmen awal gitu ya Bu ya, sudah Betul, ganti nama ya. asesmen awal Ya, pembelajaran. sekarang asesmen awal di kurikulum Merdeka ini merupakan hal yang esensial dan ternyata tidak hanya dilakukan di awal tahun ajaran aja, tapi bisa setiap TP ya Bu ya. Betul, Jadi betul, setiap yang kita inginkan, TP selesai bisa asesmen lagi, begitu ya Bu. betul. Oke, Tergantung saya mau dari tanya, kebutuhan. tergantung dari kebutuhan. Dan ini bisa untuk semua level ya Bu, tidak harus SMP atau SMA gitu. Kalau untuk yang ini ada yang penasaran kalau misalnya untuk SD bawah gitu apakah bisa dilaksanakan juga ya Bu ya? Bisa. Semua bisa tergantung dari fasenya. Nanti kita akan analisis TP dari CP yang sudah disediakan. Nanti
tergantung dari fase-fase masing-masing. Kalau saya IPS di SMP menggunakan fase D. Jadi kita analisis dulu TP-nya, kemudian baru kita lakukan analisis awal pembelajaran. Oke, apakah bentuk asesmennya, kalau yang misalnya asesmen kognitif tadi pakai, kalau non kognitif pakai bercerita, menulis, menggambar, begitu ya Bu? Itu untuk Betul. semua level? Ya, itu tergantung dari kebutuhan kembali, Mbak Ima. Jadi, apabila dalam meminta mengekspresikan perasaan kognitif, itu meminta kita untuk peserta didik mengekspresikan perasaan mereka, supaya kita bisa tahu kondisi keluarga mereka, kemudian minat bakat mereka, dan lain sebagainya. Bisa dengan bercerita, dengan empat mata, dengan guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut, atau mencari asesmen di analisis diagnostik tadi, bisa bercerita secara langsung, bisa juga menulis dengan kita dampingi atau menggambar dari emosi yang mereka rasakan. Kalau misalnya kalau misalnya bercerita empat mata nih Bu, terus muridnya banyak, itu sesinya bagaimana Bu? Nah, Apakah sudah teknisnya sudah pernah dilaksanakan ya oleh Bu Afifah nih? untuk analisis diagnostik, apabila kita melakukan, ada tiga tadi caranya, ada bercerita, menulis, dan menggambar. Itu tergantung dari perencanaan awal kita. Apakah kita sudah menuliskan atau merencanakan jadwalnya. Mungkin setelah kita lakukan beberapa TP, ternyata kita hitung di semester atau selama 2 semester ini ternyata membutuhkan pertemuannya 4. Ternyata kita hanya membutuhkan 3 pertemuan untuk materi tersebut. Jadi dalam satu pertemuan kita bisa memaksimalkan untuk mencari asesmen diagnostik yang non-kognitif tersebut. Jadi tergantung dari waktu yang sudah atau jadwal yang sudah kita bagikan. Tapi kan anak-anaknya banyak, Bu. Biasanya Ibu melaksanakan di kelas atau di ruangan terpisah kan, apalagi kalau anak gede ya. Pasti kalau anak agak gede itu agak malu untuk cerita kalau nggak harus berdua sama gurunya atau didampingi guru BK. Itu seperti apa, Bu? Sebenarnya analisis diagnostik, kalau dilihat dari asesmen diagnostik itu dilakukan oleh psikolog sebenarnya. Itu yang lebih Harusnya ya. tepat. Betul. Eh, Makanya untuk asesmen diagnostik itu sekarang lebih kepada SLP. Tetapi kalau yang non oh, SLP itu diganti dengan asesmen awal pembelajaran. Jadi lebih berfokus pada yang kognitif, namun kita tidak bisa melepas yang kognitif, non kognitif karena kita juga setiap pembelajaran banyak sekali media yang kita gunakan. Misalkan iya, kita iya. membuat media menggunakan HP dengan Kahoot atau mungkin Quizzes. Nah, kalau kondisi keluarganya ternyata kurang Nggak mampu. mencukupi. Hmm. Nah, betul. Jadi kita harus benar-benar menganalisis untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi biasanya untuk lebih mudah karena anak zaman sekarang itu sulit untuk membuka diri kepada Ya, orang-orang baru, betul. Ha-ha. apalagi kita kan orang lain hanya Apalagi sebagai guru, guru, jadi kan takut guru dinilai, betul. takut ada hubungannya dengan nilai gitu ya. Nilai, ya kebanyakan mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi kita bisa siasati dengan cara yang kedua, dengan menulis atau dengan menggambar. Tapi lebih efisien menggunakan tulisan atau bisa menempelkan emosi-emosi dengan emoji yang sudah kita sediakan. Oh gitu. Mereka lebih nggak malu ya kalau menulis sama menggambar gitu. Nah, yang menarik nih kalau anak besar-besar kita apakah masih mau menggambar? Jadi gambarnya apa simpel atau harus gambar apa gitu, Bu? Kayaknya mereka kayak anak TK, Miss, kayak gitu. Nah, itu untuk menggambar itu bebas. Jadi tergantung dari emosi kita. Misalkan kita menanyakan tentang minat bakat. Coba minat bakatnya apa? Kalian gambarkan, kalian sampaikan dalam bentuk gambar. Kemudian mereka bisa menggambarkan mungkin mereka suka sepak bola, menggambarkan orang bermain sepak bola atau mungkin hanya gambar iseng-iseng. Oh, berarti anak ini minat bakatnya ya mungkin di bidang bercerita atau mungkin yang lain. Jadi kita bisa menilai dari Oh, gitu gambar ya. tersebut. Ya, kadang memang mereka ada yang merasa, aduh, nggak nyaman dengan gambar. Berarti itu bisa digali dengan metode yang lain ya, yaitu menulis ya, Bu ya. Betul. Oke, siap. Kita lihat.
Terima kasih yang sudah bergabung, Ibu Rita, terus ada Ibu Hesti yang sudah berpartisipasi di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu Guru Cita boleh banget ya untuk bertanya atau berkomentar atau juga sharing di kolom komentar ya. Jadi bisa ditulis aja, nanti kita memilih siapa yang paling keren, siapa yang paling kreatif untuk mendapatkan giveaway. Kalaupun tidak berhubungan sama giveaway, mungkin Bapak Ibu Guru pengen tanya nih sesuai dengan keadaan masing-masing atau diskusi aja kalau di sekolah ini sudah seperti apa pelaksanaan asesmen awalnya. Dan ini tidak untuk yang saya lihat ya, tidak hanya berlaku di sekolah formal aja, di sekolah-sekolah yang non formal juga bisa dilakukan. Ini seperti apa ya, kalau dulu itu namanya background checking atau preliminary study, tapi kalau yang dulu kan lebih kepada yang kognitif aja. Nah, ternyata non kognitif juga bisa dilakukan loh untuk mengetahui minat bakat mereka, untuk mengetahui kondisi emosional mereka, kondisi psikologis mereka. Kita sebagai guru harus mengetahui itu dan pelaksanaannya bisa sangat fleksibel, bisa di setiap TP, setelah melakukan TP, kita analisis kebutuhannya apa, dan itu pasti akan membantu siswa dengan kondisi mereka yang paling update, karena namanya juga manusia ya, jangankan siswa, jangankan kita gitu ya, emosi kita berubah-ubah, siswa juga pasti sama karena mereka juga manusia. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar Ibu Rita Yuliza, Ibu Hesti Kumala Dewi, dan Bapak Endi Pandu Nugroho. Untuk dari Ibu Rita nih, saya bacakan sepertinya menanggapi. Assalamualaikum, nama saya Rita Yuliza dari Jambi. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal Bu Rita. Jambi ya, kalau di sana gimana ya Jambi? Menurut Ibu Rita, di sini siswanya cukup beragam. Ada yang menyukai belajar audio, kemudian visual, dan kinestetik. Jadi memang harus melakukan model dan metode yang beragam agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, ini juga ya Bu ya, asesmen awal ini juga berguna untuk menganalisis model belajar mereka ya Bu. Betul. Kadang kita suka, kalau kita tidak melakukan asesmen awal pembelajaran, kadang kita suka sebel. Kenapa? Karena ada yang ketika kita kasih tugas, mereka mendengarkan musik. Terus kita kan Nah, sebagian guru mengatakan bahwa HP tidak boleh digunakan ketika pembelajaran, ya, sesuai dengan kebutuhan. Padahal mereka itu cara belajarnya memang seperti itu, harus harus dengan mendengarkan musik. musik baru Betul. bisa Kadang kalau masuk. kita tidak melakukan asesmen, kita jadi salah paham. Iya, dikiranya tidak memperhatikan kita ya, padahal mereka Betul. justru lebih masuk kalau ada musik. Itu bagaimana kalau ada kondisi cara belajar yang berbeda-beda di dalam kelas sih, Bu? Ada yang mau mendengarkan musik, ada yang dengan bergerak-gerak. Iya kan? Ada yang kayak gitu Benar. muter-muter. Saya sudah ngalamin tuh. Kalau dulu sih kurikulumnya belum Muter-muter. kayak gini ya. Iya, belum kayak gini, belum ada pemahaman seperti ini. Jadi kita sebel, aduh anak ini nggak bisa diam, kenapa ya? Gitu. Gimana Bu, kalau dalam satu kelas ada anak-anak yang berbeda-beda gitu, apakah gurunya harus membebaskan aja asalkan tujuan pembelajaran tercapai nih? Sebenarnya kita harus memang untuk mencapai tujuan pembelajaran, tapi tujuan pembelajaran itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Iya, Tetapi kalau misalkan ada yang seperti itu sampai lompat sana sini, kemudian ya. mendengarkan musik, mungkin kita bisa siasati dengan, karena di lingkungan sekolah itu kan ada gazebo, ada lingkungan di Hmm, dalam kelas. Jadi kita iya, iya, harus iya. lebih apa ya, lebih Kreatif proaktif. ya. Karena Hahaha. misalkan dengarkan dengan musik, ada yang suka sepi. Mungkin yang mendengarkan musik bisa kita arahkan untuk menggunakan headset dan lain sebagainya untuk alat supaya tidak mengganggu pembelajaran lainnya. Kemudian yang lompat-lompat, mungkin kita bisa arahkan untuk pembelajaran di gazebo yang nantinya pasti harus kita awasi juga. Oh gitu ya Bu, jadi bisa terpisah ya? Wah, ibu gurunya harus ke sana kemari dong. Betul, Ini saya sepertinya pernah sih melakukan itu juga asik di ya. kelas juga, di gazebo Ah, juga. Jadi saya ya. bebaskan mereka untuk melakukan pembelajaran di gazebo, tapi tetap harus saya awasi dan lingkungan gazebonya tidak mereka lakukan di lapangan boleh, kantin boleh tidak, tetap saya batasi, tetapi sesuai dengan kenyamanan mereka juga. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa anak yang kinestetik ini cenderung suka suasana baru ya, suka apa ya, bukan ruang kelas ya, nggak suka dibatasi di kelas gitu ya Bu ya.
Ya, Oke, daripada wah nanti kita menarik, sebel menarik. juga ya, kalau misalkan kita ngajar, kemudian dia keluar masuk kelas, jadi kita fasilitasi Nah, saja. betul, betul. Kadang yang pamit ke kamar mandi ini Nggak bergantian balik-balik. silih berganti dan nggak tahu kapan baliknya loh. Masa iya ya Betul, betul ya Bu ya. benar. Daripada Guru kita itu harus harus mencari sabar, mereka ada betul. di mana, kita nggak tahu juntrungannya mereka kemana, mending difasilitasi seperti itu ya. Betul sekali. Ya, asik-asik seperti itu. Saya juga pernah lihat ini kalau di luar negeri sebenarnya sudah jalan ya model kayak gini nih. Mereka dibebaskan ada sentra-sentra sendiri. Mereka mau ada di pos-pos yang mana. Asalkan mereka belajar dengan baik dan melaksanakan tugas dengan baik ya. Siap-siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Hesti. Oh ya, sebentar. Lanjutan dari Ibu Rita lagi tadi tuh. Apakah asesmen awal harus dilakukan di setiap pelajaran, Ibu? Asesmen awal sebenarnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi lebih baik kita lakukan secara berkala setiap kita berganti tujuan pembelajaran supaya kita tahu dan kita paham betul peserta didik kita bisa mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara optimal. Oke, berarti setiap mata pelajaran boleh ya? Matematika, IPS, bahasa, Betul, itu betul memang semua. diharuskan. Apakah kepala sekolah juga mengharuskan, Bu? Atau tergantung gurunya nih mau pakai asesmen awal apa enggak? Untuk asesmen awal memang diharuskan karena ini Diharuskan. kurikulum merdeka karena untuk mendiferensiasi pembelajaran kita. Karena kalau kita samakan semua, pasti tujuan pembelajaran tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Memang Oke, harus dilakukan. memang harus ya. Sudah bagian bagian dari kurikulum itu tadi ya, Bu, Merdeka, ya. betul. Kurikulum Merdeka. Jadi memang harus dilaksanakan dan nanti ada reportnya ke sekolah gitu, Bu. Kenapa? Ada reportnya ke sekolah, ada bentuk pelaporannya. Untuk pelaporannya nanti kita hanya mungkin menyampaikan ke wali kelas karena itu berhubungan dengan yang kognitif, non-kognitif, sorry, yang non-kognitif dan untuk yang kognitif itu hanya untuk di setiap mata pelajaran itu pasti berbeda-beda, Mbak Ima. Beda. Jadi Oke, oke. matematika dia unggul di matematika belum tentu dia unggul di IPS. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari hasil beberapa mata pelajaran dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Jadi hanya untuk pegangan guru saja. Oke, jadi diberikan ke wali kelas untuk mengetahui keadaan peserta didiknya ya. Tidak langsung ke kepala sekolah, tapi ke wali kelasnya. Ya, Oke, betul. terima kasih untuk Ibu Rita pertanyaannya. Dan selanjutnya ini dari Ibu Hesti. Kalau langkah-langkah dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar itu seperti apa, Bu? Untuk mengalami Kesulitan kesulitan belajar. belajar, berarti secara teknisnya ya ini ya. Ya, teknisnya. Langkah-langkah dalam melakukan diagnostik dalam kesulitan belajar dari gurunya sendiri atau dari siswa ini maksudnya? Mungkin dari guru nih, karena beliau guru nih. Oke, kalau dari gurunya pasti semua guru akan mengalami kesulitan dalam mengambil asesmen diagnostik ini atau asesmen awal. Karena tadi kita mendapatkan siswa yang sangat bervariasi, cara belajar mereka berbeda, kemudian dari kondisi keluarga yang berbeda juga, dan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Jadi pasti mengalami kesulitan, Bapak Ibu guru kita. Jadi untuk menangani kesulitan tersebut, kita harus tahu sendiri nih gimana caranya pengambilan asesmen diagnostik secara baik, optimal, yang pastinya harus kita dampingi terus. Dengan cara tadi, tergantung dari kebutuhan. Apabila anaknya suka bercerita, maka kita ikuti dengan cara bercerita, tapi harus sama dengan kita tetap jangan sampai melewati jadwal yang sudah kita tentukan. Jadi jangan sampai mengganggu jadwal yang sudah kita ketentukan. Karena kalau sudah mengganggu jadwal yang kita tentukan, maka akan berpengaruh pada penyampaian TP yang nantinya akan kita tuju. Begitu. Itu sama saja ya, Bu, untuk mendiagnosa atau mendiagnosis kesulitan belajar. Apakah itu berarti kalau misalnya kesulitan belajar kita pilih aja anak-anak yang nilainya kurang begitu? Atau itu sudah apa ya, mewakili bahwa anak yang kesulitan belajar itu nilainya yang kurang aja Betul. yang kita ajak ngomong. Oh gitu, Ya, berarti kita pilih-pilih jadi gitu. dari kognitif betul. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok tadi. Mulai dari yang paham utuh, setengah paham, dan juga yang tidak paham. Oke, yang tidak paham itu berarti yang butuh asesmen lebih lanjut ya, Bu. Oke, pertanyaan kedua, manakah penggunaan yang paling tepat dari data atau informasi yang diperoleh dari sebuah asesmen diagnostik? Penggunaan yang tepat itu sebenarnya dari
Kalau untuk yang kognitif itu pasti di panduan memang dituliskan bahwa ada materi yang kita gunakan itu materi kelas sebelumnya, kemudian kelas Oh, saat ini. oke. Tetapi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru cita kembali. Karena kadang kita lihat dari buku kurikulum Merdeka itu sangat berbeda sekali dengan materi di sebelum kurikulum Mana? Merdeka. Oh, Urutannya sudah berbeda, kemudian penyampaian materi yang di dalam juga sudah berbeda. Jadi kalau kita menggunakan soal berdasarkan yang kognitif kita ambilkan dengan kelas sebelumnya, apabila tidak sinkron atau tidak saling berhubungan, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Jadi ya, tergantung dari ya. kebutuhan dan juga yang kita inginkan nanti TP-nya seperti apa. Oke, oke. Bisa dari pelajaran sebelumnya. Tapi kalau misalnya di awal belum ada, misalnya dia masih kelas 7 nih, kelas 7 atau kan masih baru pindah dari SD tuh. Itu menggunakan apa tuh? Masih pelajaran SD-nya atau gimana? Karena kita kan untuk mencapai TP yang sudah kita tentukan. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya, untuk kognitif itu kita gunakan di TP yang akan kita ajarkan. Mereka kadang lebih sesuai dengan misalkan interaksi sosial. Mereka pasti ada yang sudah mengetahui, oh interaksi sosial. Mungkin ada yang tahu interaksi sosial, tapi tidak tahu kalau itu interaksi. Jadi kita bisa lihat dari situ. Oke, masih berarti lebih baik ya kita stick saja atau kita tetap aja mendalami TP yang akan kita laksanakan ya Bu ya. Tidak usah ke Betul. pelajaran yang lebih jauh. Kita lebih menganalisis TP yang akan kita jalankan untuk mengakses atau melaksanakan asesmen awal. Oke, selanjutnya, nah untuk guru. Oke, tadi sudah disebutkan kayaknya ya keuntungan yang diperoleh guru untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar. Tadi sudah disebutkan, jadi mungkin saya lihat lagi. Kalau yang sudah disebutkan oleh Bu Afifah, kita lewati saja. Jadi memang penting tadi sudah disebutkan Bu Afifah ya untuk keuntungan yang diperoleh guru untuk jika guru melakukan diagnosis kesulitan belajar. Oke, saya pilih lagi nih pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dari Bapak Endi Pandu Nugroho. Gimana Bu kalau ada siswa kita yang sudah selesai mengerjakan textbook, sedangkan yang lain belum selesai, dan semesternya juga belum selesai. Maksudnya ada yang lebih cepat nih Bu, ternyata. Dia sudah menyelesaikan textbooknya sendiri, sedangkan yang lain belum selesai dan semesternya juga belum selesai. Dikasih tugas bikin komik gimana Bu? Itu nggak dikerjakan sama guru les kan? Nah, itu dia. Kadang mereka itu kalau bawa buku sekolahnya ada di sini ya, didiskusikan sama guru lesnya. Wah iya ya, gimana tuh? Kalau ternyata ada yang pakai trik kayak gitu gimana Bu? Jadi kita kelolosan kan mereka punya guru pendamping dan mainnya tidak bersih. Jadi apabila terjadi seperti itu, textbooknya ternyata sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi Ya, dalam pembelajaran itu kita tidak terpacu pada hanya satu buku. Kita bisa membuat pembelajaran itu dari diri kita sendiri. Misalkan, tadi saya contohkan sebagai materi interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial tersebut kan mereka tidak tahu apakah yang pertemuan berikutnya apakah harus mengerjakan textbook atau tidak. Kita bisa menggunakan diskusi berupa mengobservasi secara langsung lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah tadi mereka entah itu ke perpustakaan, ke kantin, atau mungkin ke ruang guru, kemanapun yang dimana mereka harus harus mengobservasi dan mendapatkan mana sih interaksi yang ada di sekolah kalian itu, seperti itu. Kemudian nanti yang tadi yang katanya belum selesai-selesai itu bisa kita lakukan dengan diferensiasi dengan level yang lebih rendah, yaitu mungkin dengan menganalisis foto. Nah, fotonya itu kita tidak ambil dari textbooks, kita bisa menggunakan slide, kita mencari dari internet atau mungkin sumber lain sehingga mereka tidak hanya terpacu untuk mengerjakan textbook saja. Gitu. oke. Jadi kita berikan variasi ya untuk yang belum selesai-selesai. Oke. Ya, kalau misalnya itu dengan cara yang benar, berarti anak itu antusias sekali sehingga mengerjakan textbooknya semua. Dan kebetulan dia mungkin punya apa ya, punya dasar lah, sudah punya kemampuan.
Misalnya bahasa Inggris itu kan pasti tanpa dijelaskan mungkin ya. Jadi bisa lihat dari YouTube, bisa dari mana dia penasaran sekali yang bahasa Inggris sudah diselesaikan. Nah, yang belum selesai ini bisa divariasikan begitu ya, Bu. Tidak harus berpacu dalam teks itu supaya Iya, tidak betul. butuh menunggu ya, saling menunggu. Terutama kalau di negeri ya Mbak ya. Kalau di negeri itu berbeda dengan swasta karena saya sebelumnya juga pernah mengajar di swasta. Ya, Untuk Bu. latihan soalnya itu banyak sekali di swasta. Kenapa? Karena di swasta itu ada LKS. Kalau di negeri nggak boleh Kalau ya, di Bu? negeri tidak ada LKS, jadi kita hanya menggunakan buku paket yang disediakan oleh sekolah saja, yang dipinjamkan oleh sekolah. Sehingga kalau di swasta mungkin kita bisa menggunakan asesmen sehari-hari atau penilaian sehari-hari dengan memberikan textbook tadi yang punya banyak sekali varian pertanyaan. Tapi kalau di negeri kita juga harus bisa memberikan asesmen atau penilaian harian yang bervariasi juga, tidak harus dari textbook. Oh. Karena setiap materi kadang saya buka di materi pertama. Hmm. Misalkan interaksi sosial, materinya begitu banyak sekali, tapi untuk latihan soalnya hanya satu, dua begitu saja. Jadi kita Oke, bisa memberikan benar-benar. sendiri. Dan tidak diperbolehkan ada LKS atau Iya, tidak boleh memang ya. Oke, betul. benar. Kalau iya benar, saya juga ngelihat perbedaannya itu ya. Kalau di buku swasta itu sudah banyak soal ya, terus plus LKS juga. Jadi mereka memang sepertinya di drill untuk mengerjakan soal ya. Banyak sekali. Di buku Nah, mungkin textbook aja iya, sudah ada. mungkin itu dengan Makasnya cara ada. terlalu banyak soal sehingga mereka berinisiatif untuk membawa ke Les. guru lesnya. Sudah pusing dia ya. Udah pulangnya sore ya kan. Kalau swasta kan ada yang full day gitu. Udah Betul. pulang sore, ada PR-nya banyak, ya sudah cara instan akhirnya. Nggak semua loh ya, itu hanya beberapa Iya, saja betul. Bapak Ibu. Semua swasta Nah, seperti kita itu. bisa lihat dari analisis asesmen awal yang kognitif kita awasi betul di sekolah. Jadi kita bisa tahu kondisi kemampuan siswa, apakah pemahamannya tadi sudah masuk di kelompok yang paham utuh atau mungkin paham sebagian atau tidak paham. Hmm. Gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari fullnya textbooknya mereka. Nah, itu dia ternyata textbook bukan satu-satunya acuan ya Bapak Ibu guru, meskipun textbook itu buku pegangan, tapi bisa digunakan untuk menggunakan media-media yang lain untuk assessment supaya lebih variatif dan ketahuan eh, minat dan bakatnya siswa di situ atau kemampuan siswa. Oke, saya cek lagi apakah ada pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu guru yang mau diskusi atau bertanya sebelum nanti kita tutup sesi ini dan diumumkan nanti pemenangnya. Tidak ada lagi penanya? Kalau dari Bu Afifah sendiri nih, pengalaman melakukan asesmen awal yang paling menarik apa nih? Yang paling berbeda, yang membutuhkan extra effort atau ya pokoknya berbeda aja. Yang paling menarik itu kira-kira yang seperti apa? Sebenarnya untuk melakukan asesmen yang di kurikulum Merdeka ini kan ada asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran yang saat ini dilakukan di jenjang awal kelas 7 untuk SMP. Ya, Tetapi sebenarnya asesmen awal pembelajaran itu bisa kita lakukan di kelas jenjang berikutnya meskipun dengan kata lain itu memang karena kita sendiri yang memberikan. Tujuannya ya karena supaya kita paham betul. Intinya seperti pretest post-test lah. Kalau ya, kita lakukan sebelumnya, itu bahasa lainnya sih menurut saya. ya. Jadi kita Oke. mengetahui sebelum mereka dan asesmen diagnostik atau yang kognitif bisa kita lakukan di kelas jenjang berikutnya meskipun tidak menggunakan tes tulis bisa kita gunakan secara lisan. Misalkan ini yang tidak kurikulum merdeka ya kelas 8 dan 9 yang belum kita bisa tanyakan dulu. Kita beri stimulus misalkan di materi interaksi sosial. Apa sih yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Nah, di situ akan muncul peserta didik yang mungkin akan memberikan pendapat-pendapatnya tentang apa itu interaksi sosial menurut dia sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini ternyata sudah membaca lebih awal, oh anak ini ternyata bisa lebih paham daripada teman-temannya, begitu. Oke. Jadi bisa juga ya meskipun mereka belum menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 8 dan 9 juga bisa dilakukan asesmen awal ya. Iya, tapi untuk diferensiasi mungkin belum ya, karena diferensiasi itu kita harus benar-benar mengelompokkan Berarti kalau supaya misalnya tujuan pembelajaran tepat. oke. Berarti kalau memang misalnya kelas 8, kelas 9 belum mendapatkan kurikulum Merdeka berarti kita tidak usah melakukan itu ya, Bu ya.
Ya, diferensiasi tapi kalau atau misalkan berkeinginan ya ya nggak silahkan. apa-apa. Iya, iya, iya. Karena kira-kira karena manfaatnya juga banyak sebenarnya ya. Jadi tidak hanya keharusan aja dari kurikulum mereka, juga sebenarnya memudahkan guru juga ya untuk menganalisa metode apa yang akan kita lakukan. Oke, Sebenarnya bagus sih Mbak, kalau misalkan ya, pakai analisis seperti itu, karena kita kan jadi tahu kita membuat suatu tujuan pembelajaran untuk dicapai, tapi dalam mencapai itu kan butuh kita butuh data. Apakah start mereka itu dari mana, dari nol ya, atau mungkin sudah pemahaman sedikit. Jadi kita bisa kasih dosis yang tepat. Tapi untuk lebih pelaksanaannya itu efektif. memang harus membutuhkan waktu yang lumayan memang. Dan juga kita Kalau benar kita juga idealnya mengelola berapa? kelas tersebut. Iya benar. Idealnya berapa pertemuan nih? Ibu bisa mendapatkan assessment atau eh, data yang akurat itu sampai berapa kali? Kalau untuk yang kognitif cukup satu kali itu sudah cukup karena bisa dilakukan secara tulis seperti ulangan harian, seperti penilaian harian. Kita hanya mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita berikan, yang akan kita berikan pada TP tersebut. Oke. Kalau misalnya ini ada pertanyaan susulan tadi, ada tanggapan dari Bu Esti. Kan tadi dilihat langkah-langkah melakukan diagnosis kesulitan belajar dari guru. Kalau dari siswanya gimana, Bu? Supaya mungkin siswa bisa mengetahui kesulitan belajarnya dia di kelas itu bagaimana kalau dari sisi siswanya? Kalau dari sisi siswa, tadi untuk asesmen diagnostik yang non-kognitif, itu ada contoh pelaksanaannya bisa digunakan dengan bercerita, menulis, dan menggambar. Apabila kita melakukan tanya jawab secara langsung atau dengan bercerita, kita bisa memberikan penguatan-penguatan ketika mereka memberikan pertanyaan, atau mungkin saat kita memberikan pertanyaan kepada mereka, kemudian mereka timbal baliknya menjawab pertanyaan kita langsung memberikan respon dari pertanyaan siswa tadi, pernyataan siswa tadi, dengan membantu siswa juga untuk menjawab pertanyaannya sendiri, kemudian juga menguatkan dari jawaban tersebut dan mengembalikan fokus mereka kalau mereka sudah mulai luar topik, Curhat kemana-mana gitu. curhat kemana-mana. Oh iya, iya. Jadi bisa dilihat di situ ya, anak-anak antusiasmenya pas ngomongin apa, berarti mereka ada masalah di situ gitu ya. Tanya-tanya terus gitu. Oke, bisa, bisa. Oke, mungkin itu kalau dari sisi siswanya, berarti kalau anaknya merasa terus bertanya di satu topik, itu berarti dia ada kesulitan di situ. Baik, apakah ada penanya lagi? Kita cek dulu. Sebelum kita mengumumkan siapa pemenang pada pagi hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Baik, Bu Afifah, kita ketemu lagi nanti untuk mengumumkan siapa pemenang hari ini. Saya mau berbincang-bincang dulu dengan Bapak Ibu Guru Cita. Ibu Afifah bisa istirahat dulu, nanti saya panggil kembali. Terima kasih, Bu Afifah. Terima kasih Mbak Ima. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Oke, Bapak Ibu Guru Cita, itu tadi presentasi materi atau diskusi juga dengan Ibu Afifah yang sangat menarik sekali tentang strategi membuat asesmen diagnostik atau asesmen awal di kurikulum Merdeka ini. Banyak sekali ternyata yang bisa kita dapatkan, benefit yang kita dapatkan sebagai guru dengan melakukan asesmen awal. Dan ternyata asesmen awal itu juga bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Ada yang kognitif dan juga non-kognitif. Semuanya bisa dilakukan secara fleksibel, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu Guru semuanya. Seperti yang kita biasa dengar bahwa kurikulum Merdeka ini memerdekakan guru dan juga siswa dalam memilih pembelajaran dan juga cara belajar mereka. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi pada pagi hari ini. Dan sebelum saya closing dan memberikan pengumuman siapa pemenangnya, saya akan share screen dulu uh, tentang yang kita, oke, ini dia yang akan saya share screen. Untuk Bapak Ibu Guru semuanya yang belum tahu siapa pelaksana dari event keren kali ini, event bagus kali ini, kita adalah dari kejarcita.id dengan komunitas yang bernama Guru Cita. Kita semua ingin merangkul Bapak Ibu Guru semuanya untuk berkembang bersama, untuk
mengembangkan dan memeratakan pendidikan di Indonesia melalui platform kejarcita.id yang bisa diakses di seluruh Indonesia dan bisa diakses untuk kebutuhan Bapak Ibu guru cita semuanya. Untuk menggunakan kejarcita.id tinggal ketik aja di browser kejarcita.id dan kemudian Bapak Ibu guru bisa masuk atau daftar. Untuk yang sudah mempunyai akun tinggal masuk saja dan untuk daftar tinggal gampang saja memasukkan email yang aktif dan memasukkan password yang diinginkan. Dalam dashboard-nya kita bisa melihat di sini ada rencanakan, laksanakan dan evaluasi. Dalam rencanakan ini Bapak Ibu guru akan terbantu dengan adanya bank RPP yang dibuat oleh tim Kejar Cita, tim pembuat RPP Kejar Cita yang di sini Bapak Ibu guru bisa melihat ada temanya, ada levelnya, ada juga topik-topik yang ditulis. Bapak Ibu guru bisa mencetak ini untuk kebutuhan Bapak Ibu guru semuanya. Juga nanti bisa dimodifikasi. Kalau Bapak Ibu guru yang memodifikasi bisa saja. Kalau ingin membuat bisa juga. Nanti akan masuk di sini di RPP saya. Nanti di RPP saya ini Bapak Ibu guru bisa menggunakan template yang kita punya untuk menggunakan atau mengisi kolom-kolom yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran tiap sesi. Jadi, Bapak Ibu guru bisa membuat sendiri, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu guru, atau bisa juga mencetak yang sudah ada, mengambil yang sudah ada, dan memodifikasi. Oke, untuk di fitur laksanakan, Bapak Ibu guru di sini bisa menggunakan fitur tanya jawab, bisa berkomunikasi dengan siswa jika tidak menggunakan handphone supaya mungkin tidak menghabiskan memori atau supaya tidak lemot, bisa menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dengan siswa ya. Di sini bisa memberikan pengumuman, bisa juga tanya jawab. Kalau Bapak Ibu guru ingin menjadwalkan, jadi di sini bisa nanti Bapak Ibu guru berkomunikasi dengan siswa, bisa juga mengirim foto. Nah, kalau Bapak Ibu guru juga ingin menjadwalkan tentang latihan, ulangan, itu bisa langsung mengklik kalender dan menjadwalkan di situ ulangannya. Ada juga langsung kalau misalnya kirim tugas bisa di platform ini juga, tidak perlu lewat WA. Di sini untuk siswa juga gampang saja, mereka bisa masuk sebagai akun siswa ya. Di kejarcita.id mereka bisa mendaftar dengan mudah dengan memasukkan email juga. Kirim tugas, bisa langsung di sini. Kirim kuis, bisa langsung di sini. Kuis juga gitu, sudah ada yang siap sedia di-share atau bisa dipilih di sini sesuai mata pelajaran, atau juga bisa memodifikasi juga, bisa menduplikasi dan memodifikasi. Misalnya angkanya mau dirubah atau namanya mau dirubah atau disesuaikan dengan buku sekolah, bisa banget di sini. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengklik di sini nanti ada pilihan duplikasi atau edit ya. Sama seperti RPP tadi, kalau diklik, tampilannya bisa ada pilihan duplikasi atau edit, juga cetak. Selain ada kuis yang bisa dikirimkan atau di-share ke siswa, ada juga materi ajar di sini. Bapak Ibu guru bisa dilihat materi ajar kita berupa rangkuman dan juga video yang bisa di-share. Ada fitur share langsung, bisa share berupa link ke Google Classroom atau juga di WhatsApp. Atau juga kalau misalnya Bapak Ibu guru mau memainkan video ini di dalam kelas menggunakan LCD juga bisa. Jadi tinggal diklik saja. Ada juga rangkuman dan lembar kerja siswa di sini. Untuk AKM juga ada ya Bapak Ibu guru, tadi soal AKM juga ada. Nah, rangkuman ini lebih kepada materi singkat atau tidak berlembar-lembar ya, hanya 4 atau 5 lembar seperti ini. Nah, jadi selain textbook yang sudah digunakan, variasi rangkuman seperti ini juga bisa diambil oleh Bapak Ibu guru. Bisa dicetak, bisa di-download, tinggal gampang saja. Ini ada download dan di sini ada cetak, bisa langsung tersambung ke mesin cetak atau ke printer. Untuk administrasi, di sini Bapak Ibu guru bisa memasukkan daftar siswa atau kelas yang ingin dimasukkan ke dalam kejarcita.id, bisa juga absen di sini, dan ini semua datanya bisa di-download. Jadi bisa melakukan absensi di sini, bisa juga menulis rapor, dan bisa di-download. Jadi bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu guru semuanya dengan menggunakan satu platform ini saja.
Dan untuk evaluasi, Bapak Ibu guru juga bisa membuat soal, bisa memilih soal seperti Bapak Ibu guru memasukkan di keranjang belanjaan. Di sini Bapak Ibu guru juga bisa memilih untuk memasukkan soal-soal mana saja yang dipilih. Mau 10 soal, mau 5 soal, ini bisa digunakan langsung. Misalnya buat ujian diklik, bisa pilih rekomendasi, pilih acak, berarti sistem yang akan memilihkan, dan pilih soal ini Bapak Ibu guru pilih sendiri. Kalau rekomendasi sudah ada paket soalnya ya, misalnya mau 50 soal atau 20 soal bisa. Saya pilih rekomendasi, dan misalnya di sini, oke, pilih acak. Nah, tinggal gini aja, mau soalnya 5, 10, atau 15, 20, nanti bisa langsung dibuat. Jadi misalnya 20, tinggal klik aja buat kuis, dan pilihannya bisa di-share langsung atau dicetak. Jadi seperti itu. Jadi mudah saja, tinggal pilih, dan saya juga sudah mempraktekkan sendiri untuk siswa saya, mereka suka sekali melaksanakan atau mengerjakan kuis di platform ini. Bisa juga dilakukan di HP ya, dengan aplikasi Kejar Cita. Kenapa mereka senang? Karena di situ ada pembahasannya dan langsung ada scoring analisisnya. Mereka dapat berapa, yang salah mana, dan kenapa salah itu sudah ada. Jadi tidak hanya soal saja, tapi ada pembahasan. Oke, itu dari platform kita. Untuk mendaftarnya gratis. Silakan Bapak Ibu guru mendapatkan semuanya fitur-fitur di sini dengan gratis. Ada yang gratis, ada yang premium. Jadi kalau premiumnya bisa langsung klik yang di profil, ada gambar mahkota di situ. Bapak Ibu guru bisa membuka semua fiturnya dengan menjadi premium. Dan untuk premium murah saja, tidak sampai 500.000 ya, hanya 100.000, 200.000 untuk satu semester. Itu pasti sangat bermanfaat sekali karena semua fiturnya di sini terbuka untuk RPP dan juga soalnya. Baik, untuk perkenalan Kejar Citanya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mengikuti event-event kita. Event-event kita akan dilaksanakan setiap bulan dan banyak sekali, ada 2 FB Talk, ada webinar, ada juga Teletalk di setiap minggunya. Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di grup Telegram kita pasti sudah mengetahui kalau di setiap minggu atau di setiap Jumat kita melaksanakan Teletalk. Ini dia parade event kita juga ada di pop-up atau di halaman depan website Kejar Cita. Bisa dilihat di sini jadwalnya, jadi bisa dijadwalkan ya atau ditandai di kalender untuk mengikuti event-event kita. Ada yang bersertifikat, ada yang free, dan kalau yang ingin menjadi narasumber juga boleh loh untuk menghubungi bagian event untuk mendapatkan sertifikat narasumber dan juga pasti pengalaman sebagai narasumber di event Kejar Cita. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya telah mengikuti episode sampai saat ini. Kita panggil Bu Afifah untuk menentukan siapa pemenang untuk penanya terbaik dan terkreatif pada edisi FB Talk kali ini. Silakan Bu Afifah untuk memberikan tanggapan atau memutuskan siapa nih kira-kira yang memberikan pertanyaan yang baik. Oke, terima kasih Mbak Ima. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Cita yang sudah bergabung di diskusi kita hari ini. Meskipun hari libur, hari Minggu, tapi tetap semangat untuk belajar bersama. Terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf apabila selama saya menyampaikan informasi ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu Guru Cita. Dan tetap semangat dan juga bangga jadi seorang guru. Terus belajar karena kesuksesan yang kita dapat itu bukan secara instan, tapi berproses Bapak Ibu. Jadi tetap semangat untuk mendidik dan mencetak generasi hebat penerus bangsa. Dan untuk pemenang giveaway-nya, wah ini luar biasa sekali karena banyak sekali yang sudah komen di Facebook, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Dan untuk pemenang giveaway-nya adalah Ibu Hesti Kumala Dewi dan juga Bu Rita Yuliza dari Jambi. Wah, terima kasih. Baik, selamat untuk Ibu Rita dan Ibu Hesti memenangkan giveaway pulsa sebesar 25.000 dari Kejar Cita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah koneksi dan juga menambah pembelajaran ya dari handphonenya. Nanti bisa diinformasikan ke admin untuk nomornya yang akan diisikan.
Oke, Ibu Afifah, terima kasih banyak sudah Terima sharing kasih, pada Mbak Ima. pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dan berbincang dengan Ibu Afifah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan lain untuk berbagi dan Amin. belajar bersama ya. Amin. Selamat Terima berakhir pekan, kasih. Ibu Afifah. Stay healthy, semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru Cita, itulah tadi untuk edisi kali ini strategi membuat asesmen diagnostik atau asesmen awal yang kita bahas dengan baik sekali dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu follow semua sosial media Kejar Cita untuk mendapatkan info terupdate dari dunia pendidikan dan juga event-event yang bermanfaat untuk pengembangan skill Bapak Ibu Guru semuanya. Dan jangan lupa untuk mengikuti FB Talk setiap bulannya. Nanti akan ada video yang akan di-upload di YouTube dan bisa disaksikan ulang untuk live ini, untuk belajar kembali, untuk mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Terima kasih, saya selaku moderator pamit undur dari kesempatan FB Talk kali ini. Kita ketemu lagi di FB Talk selanjutnya. Selamat berakhir pekan dan selalu sehat, selalu semangat untuk belajar bersama Kejar Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.